Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, meskipun kalian menonton video ini pada pagi, siang, atau bahkan malam hari, saya berharap kalian selalu memiliki semangat pagi, yaitu semangat yang masih fresh dan masih luar biasa. Nah, video kali ini kita akan membahas atau belajar bersama tentang ancaman terhadap NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita ulas pada video kali ini? Subtemanya adalah yang pertama menelaah ancaman terhadap NKRI. Yang kedua, ancaman militer. Yang ketiga, ancaman non-militer. Dan yang keempat adalah ancaman di berbagai bidang atau biasa disebut dengan ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Next. Nah, berbicara ancaman terhadap NKRI, kita mungkin bertanya-tanya kenapa Indonesia banyak sekali ancaman yang mengancam yang bisa datang sewaktu-waktu ya. Ini dikaitkan dengan posisi silang Indonesia. Nah, posisi silang seperti apa yang dimaksud dalam hal ini? Yang pertama adalah posisi silang kewilayahan. Jadi Indonesia itu berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, posisi silang ini menyebabkan Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, ya. Selain dari segi kewilayahan, posisi silang Indonesia juga ada pada aspek sosial. Nah, diantaranya yang pertama, penduduk Indonesia di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Lalu, ideologi Pancasila di antara ideologi komunisme dan ideologi liberalisme. Kemudian, demokrasi Pancasila di antara demokrasi rakyat ya yang menganut paham komunisme di bagian utara dan demokrasi liberalisme di bagian selatan. Dan ekonomi Indonesia di antara ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Sedikit saya bahas terkait ekonomi sosialis dan kapitalis. Ekonomi sosialis itu di mana masyarakat atau warga negaranya diberikan kewenangan untuk melaksanakan ekonomi, tetapi masih ada kontrol yang cukup besar dari pemerintah. Nah, sedangkan kalau ekonomi kapitalis, kegiatan ekonomi sepenuhnya diberikan kepada individu seluas-luasnya. Oke. Itu ya terkait ekonomi sosialis dan kapitalis. Lalu, masyarakat Indonesia di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kemudian kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Nah, kalau untuk Indonesia itu harusnya lebih pada kebudayaan timur ya, yang masih menjunjung tinggi adat, kebudayaan. Kalau kebudayaan barat itu lebih ke ya atau disebut westernisasi, itu gaya hidupnya individualis, konsumtif, kemudian bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Yang terakhir, sistem pertahanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental, yaitu sistem pertahanan yang memusatkan pada daratan, dan sistem pertahanan maritim, yaitu yang memusatkan pada kelautan. Nah, singkat saja, posisi silang Indonesia tersebut itu bisa menjadikan potensi sekaligus tantangan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai potensi, posisi silang tersebut membawa banyak sekali dampak positif. Misalnya keberagaman budaya, kita memiliki budaya yang sangat kaya.
kemudian juga menjadi jalur perdagangan bebas, banyak dampak positifnya ya, yang bisa kita jadikan pijakan untuk kemajuan NKRI. Tapi sebagai tantangannya, ya banyak sekali ancaman tadi yang bisa datang sewaktu-waktu karena kita berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pengaruh besar ya. Selanjutnya ancaman militer. Ancaman militer itu ancaman bersenjata yang terorganisir atau terencana ya. Nah, kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, penyerangan militer ya, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase itu pengerusakan yang terencana. Kemudian spionase itu mata-mata, aksi teror, dan ancaman keamanan laut dan udara. Itu kalau ancaman militer. Selanjutnya adalah ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer ini memang tidak bersenjata, tetapi tetap dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi sama-sama membahayakannya meskipun tidak bersenjata. Next yaitu ancaman Ipoleks Sosbud dan Kam, yaitu ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, apa saja sih ancaman di bidang ideologi? Nah, segala yang membahayakan ideologi Pancasila itu masuk dalam ancaman di bidang ideologi. Seperti keinginan menjadikan Indonesia negara Islam Indonesia atau masuknya paham-paham atau ideologi komunisme dan liberalisme. Nah, paham-paham ini yang berdampak buruk itu juga termasuk ancaman di bidang ideologi ya, misalnya individualisme, budaya kebarat-baratan ya, yang mementingkan kepentingan diri sendiri atau individu, kemudian juga gaya busananya dan bermewah-mewahan. Itu ya bertentangan dengan budaya yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Nah, strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama ini lapisan terdepan unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yaitu kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi ideologi. Lalu yang kedua adalah kementerian serta unsur pemerintah yang membidangi politik. Nah, itu juga bisa berkontribusi. Selanjutnya unsur pemerintah yang membidangi informasi ya, yang mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan operasi informasi imbangan. Ini mungkin bisa dilakukan oleh Kominfo ya. Kemudian unsur pemerintah di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan kesadaran dalam berideologi Pancasila. Selanjutnya yaitu unsur pemerintah yang membidangi agama. Nah, itu bisa tokoh agama, misalkan saat berceramah, berkhutbah, itu membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan. Juga bisa dilakukan melalui peran lapis pertahanan militer, yaitu melalui program pelaksanaan Bakti TNI. Next yaitu ancaman di bidang ideologi. Nah, ini bisa berupa ancaman di bidang ideologi dari luar negeri atau dari luar ya, itu intimidasi, provokasi, dan blokade politik, juga masih banyak lagi. Kemudian kalau dari dalam itu bisa berupa korupsi ya, korupsi tahu memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak orang lain. Kemudian kolusi, persekongkolan yang melawan hukum. Nepotisme itu kesewenangan dalam atau penyalahgunaan kewenangan gitu ya. Kudeta itu keinginan untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berjalan dan masih banyak lagi.
Nah, strategi mengatasi atau menghadapi ancaman di bidang politik. Itu ada pendekatan dari dalam, yaitu penguatan penyelenggaraan pemerintah negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bebas dari KKN tadi ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian juga penguatan lembaga legislatif yang profesional dan kompeten. Kemudian penguatan kekuatan politik nasional. Kemudian pendekatan dari luarnya atau keluarnya, yaitu pada lingkup internal, melalui penciptaan, pembangunan, dan meningkatkan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil. Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Lalu pada lingkup supraregional, politik luar negeri ya bebas aktif dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN. Dan pada lingkup global, politik luar negeri harus maksimal. Selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, berikut ya. Perdagangan bebas mendesak barang-barang lokal atau kalah bersaing. Kemudian mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia sehingga seakan-akan Indonesia terjajah secara ekonomi. Lalu dalam persaingan bebas, pihak yang menang itu leluasa memonopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah menonton dan tertindas. Selanjutnya, subsidi ekonomi menjadi berkurang, koperasi itu menjadi sulit beroperasi atau berkembang. Kemudian tenaga kerja atau lapangan kerja padat karya semakin ditinggalkan, sehingga menciptakan masalah baru yaitu pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Selanjutnya itu memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi bisa dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja, membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Serta dalam pertahanan militer itu bisa berkontribusi juga dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, yaitu mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nir-militer atau non-militer ya. Selanjutnya ancaman di bidang budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif ya, taunya hanya makai menghabiskan. Nah, yang lebih parah lagi yang dipakai itu adalah barang-barang luar negeri, bukan barang-barang lokal sebagai wujud cinta tanah air. Lalu munculnya sifat hedonisme, terlalu mencintai dunia. Ya, kepentingan atau kenikmatan pribadi itu dianggap yang paling penting. Selanjutnya sikap individualisme, mementingkan kepentingan individu. Dan munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan. Ini bisa dilihat dari gaya berpakaian yang semakin meniru orang-orang barat, dan misalkan individualisme, bermewah-mewahan, dan lain sebagainya. Lalu, gotong royong yang menjadi khas dari Indonesia itu menjadi memudar, serta lunturnya nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Balik lagi ya, keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Next, untuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan kurang lebih itu sama dengan ancaman militer. Nah, kalau strateginya adalah sebagai berikut, yaitu seperti pada pasal 30 ayat 2, atau kalian bisa menilik pasal 30 dari ayat 1 sampai 5. Nah, ini kalau pada pasal 2 itu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat dengan Sishankamrata. Jadi jangan sampai nanti kalian Sishankamrata itu apa sih? Nah, itu adalah singkatan dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, dalam hal ini
TNI dan Polri itu sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi bersinergis ya. Next, nah, sifat semesta ini memiliki ciri-ciri aspek. Yang pertama kerakyatan, orientasi pertahanan dan keamanannya untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua yaitu kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Nah, sumber daya nasional itu ada 3. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah sumber daya buatan. Bisa berupa gedung, taman, pokoknya yang dibuat oleh manusia. Itu ya sumber daya nasional. Pokoknya digunakan untuk upaya pertahanan. Nah, yang ketiga adalah dari kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Oke, begitu ya terkait materi atau tema ancaman terhadap NKRI. Nah, kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran bisa disampaikan di kolom komentar YouTube di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.